Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Bagi sebagian besar orang masih menganggap istilah stres, depresi atau gila itu adalah penyakit yang sama, yaitu gangguan jiwa. Namun pada faktanya semua itu beda. Ketiganya memiliki sekat-sekat tersendiri. Penasaran dengan perbedaannya? Yuk simak ulasan berikut di channel kitasehat.com. Berbicara soal pemahaman memang tidak bisa dipukul rata. Artinya, pemahaman seseorang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda, apalagi untuk mengistilahkan sesuatu. Ya, seperti contohnya istilah stres, depresi, gila, atau skizofrenia dalam bahasa kedokterannya. Yang pertama, kita mulai dari stres terlebih dahulu. Jika kamu menganggap kata orang stres, apa yang ada dalam pikiran kamu? Orang yang suka tertawa sendiri kah? Ataukah orang yang mengalami gangguan pikiran karena bekerja atau masalah keluarga? Stres merupakan reaksi tubuh pada situasi yang berbahaya atau sesuatu yang nyata dan dirasakan. Lebih berhubungan dengan frustasi dan waktunya kurang dari 1 minggu. Saat dilanda stres, tubuh akan membaca adanya serangan dan ancaman. Tubuh akan melepas berbagai hormon dan zat kimia seperti adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Keadaan tersebut membuat orang yang sedang mengalami stres mendorong untuk lebih semangat menghadapi tantangan atau justru malah mematahkan semangatnya. Penyebab dari stres bermacam-macam, mulai dari karena pekerjaan, sekolah, masalah keluarga, dan karena kita terlalu memikirkan hal-hal yang kita tidak sanggup. Bahkan seperti istilah I know but I don't know. Saya tahu harus melakukan sesuatu, tapi saya tidak tahu untuk melakukannya itu seperti apa. Itulah yang dinamakan istilah I know but I don't know. Adapun gejalanya adalah merasa kewalahan, kehilangan kendali, menghindari orang lain, teman dan keluarga, gampang gelisah, murung, frustasi, kesulitan konsentrasi, dan yang paling banyak dirasakan adalah sakit kepala dan sulit tidur. Lalu untuk pengobatan atau penanganan dari stres adalah tidak memerlukan obat klinis, tetapi dengan olahraga teratur, melakukan teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi, melakukan hal-hal yang menyenangkan di luar rumah, menata kembali rencana kegiatan, selalu berpikir positif dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah depresi. Depresi adalah seseorang yang memiliki keadaan jiwa yang tertekan atau kehilangan minat atau kesenangan dalam kegiatan sehari-hari secara konsisten setidaknya dalam 2 minggu. Depresi berdampak buruk pada suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur, dan konsentrasi. Orang yang terserang depresi biasanya merasa kehilangan semangat atau motivasi, terus-terusan merasa sedih dan gagal atau mudah lelah. Hal ini banyak terjadi pada orang yang sudah hilang harapan. Kalau depresi lebih berhubungan dengan kekhawatiran, kecemasan, dan keputusasaan. Penyebab depresi yang pertama adalah stres berat. Ya, jika stres terus berkelanjutan juga akan menyebabkan dari depresi. Kemudian adalah shock berat atas ketidakpercayaan menerima sesuatu, seperti misalnya karena terjadi bencana alam ataupun terkena musibah. Dan yang selanjutnya adalah tekanan ekonomi, sosial, dan faktor keluarga, teman atau lingkungan yang kurang sehat, karena alkohol ataupun obat pemicu depresi. Kurang lebih ada 10 gejala depresi. Yang pertama adalah merasa tertekan sepanjang waktu dan sepanjang hari. Dan yang kedua adalah berkurangnya ketertarikan atau kesenangan secara nyata hampir setiap hari, berat badan turun, insomnia setiap hari atau bahkan hiperinsomnia, terhambatnya psikomotorik hampir setiap hari, kelelahan atau kehilangan energinya hampir setiap hari, perasaan tidak berharga yang berlebihan setiap hari, berkurangnya kemampuan berpikir dan konsentrasi, terus berpikir tentang kematian, bahkan percobaan bunuh diri. Nah, jika 5 dari 10 dialami oleh seseorang, maka orang tersebut kemungkinan bisa dikatakan terkena gejala depresi dan telah terjadi selama 2 minggu di setiap harinya. Jadi kuncinya adalah setiap hari. Yang selanjutnya adalah penanganan untuk depresi. Untuk depresi ringan dan sedang hanya perlu ditangani oleh
dokter psikolog keluarga, atau oleh dokter spesialis jiwa. Nah, pada umumnya orang yang mengalami depresi ringan atau sedang akan diberi obat antidepresan. Sedangkan untuk orang yang depresi yang berat akan ditangani oleh psikiater. Depresi bisa kambuh kembali. Oleh karena itu, orang yang depresi perlu untuk mengubah gaya hidupnya, sering melakukan konseling dan mengkonsumsi obat-obatan antidepresan. Ingat, jika depresi jangan sampai memutuskan untuk mengkonsumsi narkotika. Dan yang terakhir adalah gangguan jiwa atau dalam bahasa kedokterannya yaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit mental atau kejiwaan yang kompleks. Tidak ada satu penyebab utamanya. Seseorang dikatakan gila atau skizofrenia apabila memiliki 4 kriteria pemeriksaan. Yang pertama adalah karakteristik simptoms atau gejala karakteristik seperti delusi, halusinasi, pembicaraan yang tidak terorganisir yang menandakan gangguan pemikiran secara umum, perilaku yang secara nyata terlihat tak terorganisir seperti tidak sesuai dalam berpakaian dan sering menangis. 2 atau lebih kriteria tersebut muncul dalam kurun waktu 1 bulan. Yang kedua adalah gejala negatif, yaitu seperti menurunnya reaksi emosi, menurunnya percakapan, dan menurunnya motivasi. Yang ketiga adalah occupational dysfunction. Untuk porsi yang signifikan dari kemunculan gangguan atau fungsi bagian atau lebih seperti bekerja, relasi interpersonal, merawat diri secara nyata terlihat ada di bawah standar sejak kemunculan gejala awalnya. Dan yang keempat adalah duration. Selanjutnya, tanda-tanda kelainan secara terus-menerus sedikitnya selama 6 bulan dan harus mencakup setidaknya 1 bulan munculnya dari gejala-gejala. Penyebab skizofrenia yang pertama adalah keturunan. Jadi jika dalam suatu keluarga terdapat keturunan yang mengalami skizofrenia, kemungkinan besar keturunan selanjutnya juga akan mendapatkan keturunan skizofrenia juga. Yang kedua adalah bahan kimia dalam otak. Pengidap skizofrenia sangat sensitif pada zat kimia dalam otak atau terlalu banyak memproduksi dopamin, yaitu hormon pengendali emosi yang mempengaruhi berbagai aktivitas manusia yang menimbulkan kesenangan, sehingga kita sering melihat bahwa orang gila terlihat sering tertawa sendiri. Dan yang ketiga adalah gangguan otak. Struktur otak dan fungsinya pada penderita skizofrenia memiliki kelainan tipis dalam struktur otaknya. Kelainan ini karena adanya sedikit pelebaran ventrikel di otak dan ada beberapa bagian otak yang berukuran lebih kecil. Yang keempat adalah komplikasi selama kehamilan dan kelahiran. Hal ini diakibatkan karena adanya infeksi atau malnutrisi saat kehamilan atau karena komplikasi selama kelahiran, bisa meningkatkan resiko gila pada anak tersebut saat anak tersebut beranjak dewasa. Kemudian adalah penanganan. Karena proses dan gejala skizofrenia berbeda-beda, maka penanganannya pun harus ditentukan berdasarkan keputusan individual. Ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pengobatan antipsikotik, kemudian pengobatan antipikal, dan pengobatan lainnya seperti antidepresan, antikecemasan, lithium, dan sebagainya. Jika dalam melakukan pengobatan, jangan sampai mengurangi dosis obat atau menghentikan obat jika belum benar-benar sembuh. Kemudian yang selanjutnya adalah shock terapi dan psikoterapi. Untuk psikoterapi dan shock terapi dilakukan oleh psikiater. Selanjutnya adalah dukungan keluarga, teman, dan lingkungan. Ada banyak orang yang sembuh dari skizofrenia itu karena mendapatkan dukungan yang positif dan penuh dari orang-orang tersebut. Karena pada dasarnya orang yang mengalami skizofrenia itu perlu bantuan orang lain, maka jangan dicela ataupun direndahkan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah rehabilitasi. Orang yang mengalami skizofrenia perlu direhabilitasi di rumah sakit ataupun dalam keluarga saja. Nah, pada intinya untuk istilah stres, depresi, dan gila atau skizofrenia itu memiliki sekat-sekat yang berbeda, mulai dari penyebabnya, gejalanya, pengobatannya, cirinya juga berbeda. Namun untuk kategori ketiganya yaitu sama, yaitu pada penyakit gangguan mental. Jadi agar tidak mengalami stres, depresi, ataupun gangguan jiwa, sebaiknya perlu mengelola pemikiran Anda. Jangan sampai kita berpikir secara berlebihan yang melebihi batas kemampuan diri kita. Selalu jaga pikiran positif dan tetap berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.
Thank